semuanya, selamat datang kembali di Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Di malam hari ini, di Sabtu malam jam 8 malam, Boom kembali hadir dan akan membahas topik yang keren abis gak sih? Oke, malam hari ini kita bakal bahas topik yang baru, tapi yang pastinya masih seputar kehidupan anak-anak muda. Of course, kan kita bincang orang-orang muda, masa nggak bahas kehidupan anak-anak muda sih? Kita akan bahas tentang kehidupan anak hamba Tuhan. Jadi seperti yang kita tahu, hamba Tuhan itu pastinya seseorang yang terpanggil untuk melayani Tuhan ya. Dan kehidupannya seharusnya menjadi teladan dan tentunya menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, hamba-hamba Tuhan yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak cenderung melahirkan stigma nih. Ada banyak pandangan-pandangan dari masyarakat, apalagi jemaat, tentang keluarga dan anak-anak dari hamba Tuhan itu. Nah guys, status anak hamba Tuhan kelihatannya jadi membawa perbedaan tuh untuk beberapa anak muda di antara teman-teman mereka yang lain. Jadi sebenarnya ada apa sih di balik status anak hamba Tuhan ini? Adakah hal-hal yang baik atau justru sebaliknya? Atau B aja? Untuk membahas itu sudah ada kakak-kakak kecil, kakak-kakak banget sih, yang akan berbincang-bincang di malam hari ini bersama dengan aku. Ada kakak-kakakku di sini. Silahkan diperkenalkan namanya dan juga kesibukannya apa. Siapa dulu nih? Dari ladies first lah, ladies first. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Milka. Asalku dari Kalimantan dan umurku 23 tahun. Buset. Kesibukannya apa nih? Kesibukan kuliah. Kuliah? Ya, kuliah. Kuliah semester berapa Kak Semester Milka? 6. Semester 6. Wow, Kak Milka dari Kalimantan jauh-jauh mau bincang-bincang bersama dengan kita malam hari ini. Dan ada satu orang lagi. Ya, halo semuanya, perkenalkan namaku Niel. Ya, tentunya teman-teman juga udah pernah ngelihat mukaku kan? Ya, jadi Bang Niel. Ya, sama sih seperti Kamilka, aku semester 6, asalku dari Lampung dan umurku masih sangat muda sih, masih jauh, 3 tahun. 20 tahun umurku. Oke, itu aja sih. Kesibukan sekarang kayaknya ya seperti mahasiswa biasa, tugas. Ya, pokoknya itu yang bikin kita kesibukan itulah. Kalau aku sih sibuk menyibukkan diri sendiri. This is not funny. It's not funny. Oke, kita sudah bersama dengan Bang Niel dan juga Kak Milka yang ganteng dan cantik ini. Kita akan membahas topik kita malam hari ini. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali hadir dalam program Boom. Kami akan berbincang mengenai topik kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati, bahkan hamba-Mu sebagai host, bahkan narasumber, ada Bang Daniel dan juga Kak Milka, berikan kami hikmat, sehingga apapun yang kami bicarakan semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak anak-anak muda boleh diberkati lewat acara Boom malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Udah siap untuk bahas topik kita malam hari ini? Oke, kita gas. Oke, Bang Niel dan juga Kak Milka. Sebelum kita lanjut nih, aku pengen tahu dong, kira-kira gimana sih latar belakangnya? Kita kan pasti punya keluarga masing-masing ya. Bang Niel punya keluarga, Kak Milka punya keluarga, aku juga punya keluarga. Dan pastinya setiap keluarga punya papa, punya mama, dan punya pekerjaannya masing-masing. Apalagi kan kita lagi bahas soal anak hamba Tuhan nih. Boleh nggak aku tahu sedikit aja latar belakang dari papa dan mama, dari Bang Niel atau dari Kak Milka? Apakah sama-sama melayani sebagai seorang hamba Tuhan atau gimana? Yang aku dengar-dengar nih, Bang Niel nih papanya seorang pelayan Tuhan. Tapi coba deh ceritain dikit aja buat kita semua di sini. Aku dulu ya ini berarti. Iyalah, karena udah ini Oke, kan. teman-teman, seperti yang dijelaskan Bang Alfa tadi, ya kalau
dari papa sih memang segi melayani di gereja juga. Kebetulan ya bukan pendeta tapi ketua majelis, dan kebetulan juga pernah ikut SAM, sekolah Alkitab malam juga kan. Kalau teman-teman tahu juga. Kalau mama sih karena kesibukannya sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi mencari kesibukan juga, jadi mau jadi koster di gereja. Nah kalau dari runtutan keluarga memang dari paman, dari tante, dari bude semuanya hampir rata-rata mereka jadi pelayan Tuhan juga. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi dosen itu sih. Puji Tuhan lah ya. Berarti Bang Niel ini adalah papa mamanya itu papanya. Kan kita hamba Tuhan tuh nggak melulu pendeta ya. Ya benar. Hamba Tuhan itu siapa aja yang Memberikan melayani diri kepada Tuhan, Tuhan. memberikan diri, terpanggil untuk melayani Tuhan, itu hamba Tuhan. Ya, papanya Bang Daniel majelis ya. Dan mamanya seorang koster. Koster itu luar biasa loh pekerjaan seorang koster. Aku dulu mau jadi koster tapi kebetulan jadi hamba Tuhan. Beralih. Kamilka, gimana Kamilka? Oke, Ada nggak kalau- gimana sih latar belakangnya? Kalau aku beda nih dari Niel. Niel kan anak hamba Tuhan nih. Kalau Ya. aku enggak. Papa mamaku enggak melayani di gereja tapi memang bergereja. Oh, bergereja, iya. Iya, bergereja. Kita semua bergereja. Ya, jadi Kamilka lebih kepada papa mamanya nggak melayani secara langsung, tapi ya aktif bergereja. Ya, sebenarnya itulah yang bagus kalau kita sebagai orang-orang percaya harus rajin gereja. Ya. Apalagi teman-teman muda, jangan rajin ketemu pacar aja, harus rajin gereja juga. Ya, oke. Seneng nggak punya orang tua yang melayani? Seneng nggak punya orang tua yang bisa dikatakan seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan? Untuk Bang Niel nih pertanyaannya. Aku sih 100% pasti senang ya. Karena setiap misalnya kalau ada hari Minggu, ibadah PKB, terus KRT biasa, ibadah kebaktian rumah tangga, apalagi nengok misalnya papa khotbah kayak serasa, wibawanya itu kelihatan banget, jiwanya luar biasa lah, pokoknya bangga aku punya bapak yang kayak gitu. Itu sih kesenanganku. Kalau Kamilka, kan Kamilka papa mamanya nggak melayani secara langsung. Gimana tuh kalau misalnya lihat orang-orang yang terdekat melayani Tuhan atau pelayanan khotbah mimbar atau misalnya pelayanan-pelayanan lain lah, nggak harus yang di altar, tapi kalau lihat mereka pelayanan tuh gimana sih rasanya? Ya tentu kalau aku bangga banget dong. Orang terdekat bisa melayani Tuhan. Nah kalau bisa pun aku lebih bangga lagi kalau orang tuaku punya kesempatan untuk pelayanan. Ya Ya, itu, tetapi keputusan masing-masing. iya. Kembali lagi ya keputusan masing-masing. Tapi pasti setiap anak tuh punya, apalagi anak-anak Kristen yang memang rajin, yang memang punya kerinduan untuk lihat papa mamanya pelayanan, itu luar biasa. Tapi ya kembali lagi, kita harus bersyukur dengan hal-hal yang ada. Nah, next question. Ada nggak hal-hal tertentu? Kan masing-masing punya kehidupan dengan orang tuanya masing-masing. Benar. Papa mama punya kerjaannya masing-masing. Kamilka juga pasti papa mamanya punya kerjaan masing-masing. Aku juga punya papa mama kerjaannya juga beda-beda. Ada nggak hal-hal tertentu gitu dalam keluarga? Namanya papa mama bekerja ya. Pasti ada yang harus dikorbankan di rumah gitu. Karena mungkin papa mama Bang Daniel sibuk pelayanan atau papa mamanya Kamilka sibuk kerja. Ya, pertanyaanku nih, ada nggak sih hal-hal yang harus dikorbankan gitu dalam keluarga, misalnya waktu atau apa lah gitu yang mau nggak mau ya harus dikorbankan deh karena papa sibuk pelayanan ke sini atau papa sibuk kerja ke sini? Ada nggak dari Kamilka deh? Kamilka dulu lah. Oke, kalau dari aku sih ya waktu bersama sih. Tapi kalau dari aku karena orang tuaku ini enggak aktif lah dalam pelayanan, tidak terlibat langsung dalam pelayanan gereja. Nah, waktu bergereja itu adalah kesempatan untuk bersama-sama. Gitu. Dari kesibukan bekerja untuk melakukan aktivitas masing-masing di hari yang sama kayak hari Minggu gitu misalnya bisa sama-sama ke gereja. Itu adalah kesempatan untuk melakukan melakukan suatu hal bareng-bareng sama keluarga gitu. Kalau Bang Aku Niel? ini ya. Kalau aku sih ya sama sih sebetulnya yang dibilang sama Kamilka. Kalau di gereja itu kebersamaannya itu dapat. Tapi kadang kan namanya juga kalau misalnya papa pelayanan
pasti berangkat duluan lah, nggak bisa kayak berangkat bareng-bareng. Nah kalau dari segi yang diambil itu menurutku sih kebersamaan itu dari waktu. Misalnya contoh kita hari Sabtu yang biasanya bisa refreshing jalan-jalan, harus nunggu papa ke gereja, mama juga ke gereja, kita di rumah sendiri kan. Kebetulan anak tunggal juga kan, jadi wah nggak ada kawan nih, bingung kita. Jadi dari segi kebersamaan waktu bersama keluarga itu masih agak kurang menurutku, itu sih. Jadi sama-sama bicara tentang waktu yang harus dikorbankan ya. Tapi gak apa-apa lah, hari Minggu bisa ngumpul lagi, bisa having fun lagi dengan bener banget. keluarga, menghabiskan waktu, saling bercerita. Ya itu puji Tuhan. Aku juga kayak gitu. Papaku kadang berangkat duluan karena pelayanan. Apalagi kalau udah perjamuan kudus. Ya, Itu sibuk Bisa-bisa banget itu. subuh udah di gereja. Kita baru bangun renungan. Papaku udah sibuk, udah mau ke gereja. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya pelayanan, namanya orang tua punya pekerjaan. Nah itu tentang pekerjaan orang tua. Sekarang nih, kita kan bahas tentang status anak hamba Tuhan. Entah anak pendeta, anak majelis, anak misionaris, atau siapalah yang menjadi seorang pelayan Tuhan. Bahkan Kamilka pasti punya kenalan yang orang tuanya juga hamba Tuhan. Kira-kira dari Bang Niel nih, karena papanya dan mamanya juga pelayan Tuhan. Dalam pergaulan sama teman-teman di sekolah, di lingkungan rumah, pernah nggak kerjaan orang tua itu dikaitkan sama hidup Bang Daniel atau sama Kamilka? Kalau dari pertanyaanmu sih tentunya pernah. Karena kebetulan kalau dari ijazah kemarin aku masuk sini ya, sampai Pak Benget pun bingung, kok bisa ini hasil dari perpindahan sekolah 3 kali. SMK, STM sama SMA. Nah dari perpindahan itu kan ya namanya juga terkekang di rumah, jadi kayak bikin masalah di sekolah, jadi langsung dicap sama guru-guru. Kok orang tuamu pokoknya sibuk di gereja, pokoknya menjadi pelayan Tuhan, tapi kenapa anaknya bejat lah, bahasanya lebih kasarnya kayak gitu. Ya. Jadi sangat dikait-kaitkan lah, pokoknya kalau kita nggak melakukan hal yang baik, pasti langsung diarahnya ke situ. Itu yang kita paling males. Kalau Kamilka gimana tuh? Kan meskipun bukan pelayan Tuhan, tapi dari pekerjaan orang tua mungkin pernah dikaitkan sama hidup Kamilka. Padahal sebenarnya nggak perlu dikaitkan tuh kan? Kalau aku sih karena orang tuaku nggak aktif di gereja, jadi aku melakukan segala sesuatu tuh nggak menjadi sorotan untuk orang-orang. Jadi menurutku aku bebas melakukan apapun. Oke, free person, bebas gitu. Apa aja terserah gue. Gitu. Tapi ya gitulah, ada perbedaan ya rupanya ya dari seorang. Ternyata ada perbedaannya guys. Anak hamba Tuhan tuh biasa kayak gitulah. Kalau buat salah sedikit, Langsung dicap bandel. ya baiklah capnya itu. Oke, kita udah mulai masuk nih, udah mulai panas pembicaraan ini. Ngomong-ngomong soal status anak hamba Tuhan. Kira-kira menurut Bang Daniel atau Kamilka, Bang Daniel kan dari pengalaman langsungnya nih, kalau Kamilka dari pandangannya. Bang Daniel, aku mau tanya, ada nggak sih rasa tertekan, pressure karena mikul status sebagai seorang anak hamba Tuhan? Pernah nggak yang sampai kayak dibully sama teman-teman Oh, sekolah, di sekolah cuman ya karena dulu. status itu? Pernah sih, tentunya yang ngalamin juga ngerasa lah, walaupun bukan juga anak-anak hamba Tuhan juga pasti pernah ngerasa namanya juga terkekang sama orang tua, namanya juga ini konteksnya juga anak yang baik-baik kalau dalam pandangan ini kan anak hamba Tuhan kan. Kalau dibully di sekolah sih pernah, misalnya contohnya kalau pas kita berantem, pasti sama orang-orang dicap itu tadi, anak hamba Tuhan kok gini kelakuannya. Apalagi kalau pas di rumah 24 jam dipantau. HP diperiksa, segala sesuatunya yang kita lakukan itu dalam pantauan mereka. Itu sih yang menjadi beban menurutku, tanggungan yang susah. Segitu dipantaunya ya. Ya namanya juga harus sempurna lah bahasanya di mata orang mereka itu. Jadi Aku kalau kayak gitu dari media sosialku aja kayaknya nggak lolos ya. Karena kalau dicek terus kayaknya habis juga kita ini. kalau dibilang nggak pernah aku main media sosial juga, paling cuma WA pun itu buat grup sekolah. Baru di sini lah aku bikin akun-akun itu. Oh iya ya. Ya itu jadi salah satu contoh betapa tertekannya pasti Kejam Bang Daniel kehidupan. ya. Tapi ya
banyak Banget. cara orang tua mendidik anak-anaknya. Ya, benar, Ini tentunya. disclaimer guys, bukan berarti kita menyalahkan cara didik orang tua tertentu, tapi ya ini pengalaman Bang Pengalaman aja Daniel sih. gitu. Jadi ada rasa tertekan itu. Kalau dibully ada nggak? Ya kalau di sekolah, bukan cuma di sekolah aja sih, contohnya di tongkrongan ya, kalau kita nongkrong malam, biasanya kalau udah jam 10 atau setengah 11, paling kesel kali tiba-tiba nelpon kan, Harus pulang. "Tik, tengok." Nah udah tahu teman-teman itu, wih kenapa, bapak mau nelpon ya? Itu udah dalam hati tuh, kalau aku pulang, dibully nggak pulang, pasti udah hantam, tapi tetap pulang. Ya besok-besok Mau lagi di nggak mau ya. tongkrongan, dibully lagi kayak gitu gara-gara itu, mau nggak mau Ya. itu harus. Berarti nggak bully yang sampai dipukul-pukuli, Nah, nggak nggak. pernah. Tapi ya cuman verbal aja Ya, mungkin ya. ya, perkataan-perkataan. Bercanda lah. Iya, Betul. cemooh-cemooh. Oke. Kalau Kamilka gimana? Pernah dibully atau pernah ngebully? Kayaknya aku Pelaku. ya pelaku. Tapi bukan ke ngebully sih, lebih ke ngejudge gitu. Kan Oh, dia anak hamba judge. Tuhan tuh kan. Jadi orang tuanya membina, orang tuanya mendidik orang lain. Tapi kalau ada kesalahan sama anaknya, pasti kita langsung lihat, ih, Ya padahal langsung. papa mamanya gitu loh, gitu doang sih. Ya, kayak pas kan, pas bener kan, memang Ya itu sebegitunya memang dipandang. Oh terjadi. jadi ini nyata ya, nyata guys. Ada pelakunya di sini. Pelaku dan korban. Ya pernah jadi pelaku, tapi sekarang nggak lagi kan? Ya, karena sekarang sudah Karena di sekarang- ruang lingkup ini jadi paham. Iya. Ya, lebih ke paham. Ya begitulah kehidupan siklus seorang hamba Tuhan. Dulu ngejudge, sekarang dijudge. enggak guys, itu hanya Berat. candaan belaka. Oke, itu kan tadi dari teman-teman mungkin ada dibully atau enggak. Tapi kalau Kamilka lebih ke ngejudge ya, kayak menilai gitu. Orang tuanya ngajari ini, tapi anaknya Anaknya begitu. 180 derajat, Iya. enggak ngelakuin. Nah itu kan biasalah kalau anak-anak hamba Tuhan tuh kalau enggak culun, nakal biasanya. Ya, Itu Bener pengalaman-pengalaman yang sering aku temui gitu ya. Dan kita Itu- dengar juga. Dan gitu. itu juga sering jadi judge tuh, bahan buat nilai anak-anak hamba Tuhan. Makanya Bang Niel tadi ada rasa tertekan juga, mau dari orang tua atau dari lingkungannya ya. Itulah. apalagi cibiran tetangga kan. Iya, Tahu apalagi Ciberang ya. Jangan sampai ke situ, jangan. Kalau dari orang tua sendiri nih. Bang Daniel kan orang tuanya pelayan Tuhan. Ada nggak tekanan buat Bang Daniel itu yang tadi kan katanya dipantau 24 jam gitu. Itu selain itu ada nggak tekanan yang kayak karena kamu anak papa mama kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, atau jangan sering-sering kayak gini, jangan sering-sering kayak gitu. Pokoknya harus jaga image benar-benar supaya nama baik keluarga itu dijaga gitu. Ada sih. Apalagi kan kalau misalnya dulu sebelum masuk sini kan contohnya ya namanya juga kita anak muda, kalau misalnya nggak ikut pergaulan sama lingkungan kita kan contohnya ngerokok itu dijaga banget sih. Terus kalau dalam hal mungkin dalam pilihan sekolah ya itu lebih mengarah kepada mereka kadang yang menentukan. Tapi kalau dalam perkuliahan ini milih kampus sendiri sih. Tapi itu sih pokoknya harus jadi anak-anak yang benar harapan mereka itu. Jadi ada peran harapan orang tua Ya. juga ya di dalam ya. Apalagi orang tuanya pelayan Tuhan juga. Nggak mungkin anaknya nggak jadi sesuatu hal yang bisa membanggakan mereka lah intinya. Ya, itulah dengan cara ya mungkin mantau terus atau Benar. jagain terus. Nah, menurut Kamilka gimana tuh? Apakah seorang anak hamba Tuhan juga harus terus kayak gitu? Ini disclaimer ya, bukan kita mau membandingkan cara didik orang tua, tapi dari pandangan Kak Milka lah, kira-kira cara yang kayak gitu itu membantu nggak sih buat seorang anak? Apa atau dia malah jadi pembangkang, jadi lebih melawan aturan gitu? Karena ada tuh yang kayak gitu-gitu misalnya. Oke, kalau pandanganku sih kembali lagi ke anak tersebut. Nah kan ada orang yang tadi Alfa bilang ke anak hamba Tuhan itu kalau nggak nakal culun. Nah jadi kembali lagi ke anak itu, kalau dia menerima diri sebagai status dia sebagai anak hamba Tuhan, dia fan-fan aja tuh, pasti dia bakal nggak merasa dibully, dia nggak merasa tertekan, tapi enjoy aja. Nah kalau dia nggak menerima diri, dia mau hidup semaunya aja,
nggak mau ikut aturan yang benar sama orang tuanya, itu akan menjadi beban untuk dia sehingga dia menyimpang. Dan yang saya temukan juga akhirnya ada anak hamba Tuhan yang menjadi tanda kutip ya, menjadi batu sandungan bagi orang tuanya gitu. Karena saking dibatasi itu Iya, ya, saking karena dibatasi saking tapi diatur. ya tapi dia menyimpang dari situ hingga dia dijudge orang, dicap, oh anak hamba Karena Tuhan jiwa kayak gini. memberontak itu juga Iya, sih menurut. akhirnya jadi beban juga itu. Tapi sebenarnya nggak salah ya, karena orang tua itu kan punya cara-caranya Hmm. sendiri. Dan Benar, kebetulan orang tua Bang Daniel juga pelayan Tuhan, mereka pasti udah punya pengalaman, udah tahu gimana. Mungkin caranya aja yang kadang Ya, kurang masuk. benar. Tapi mau gimana lagi? Itu kan orang tua Ya, kita pengen anaknya pengen jangan pengen salah. yang terbaik Ya, lah buat jangan anak-anak. Di salah dalam jalan. setiap harapan orang tua itu selalu ada hal yang baik ya guys ya. Jadi Benar-benar. itu mungkin kadang agak sedikit tertekan gitu ya. Nggak hanya Bang Daniel kok. Aku dengar cerita banyak anak hamba Tuhan yang tertekan minta ampun karena bukan dari orang tua mereka tapi dari lingkungan sekitar mereka itu loh. dari- Karena Tuntutannya banyak banget. apa kata-kata orang itu sangat sangat mempengaruhi jalan pikiran, apalagi anak-anak muda masih labil, masih yang kayak ih benar nggak ya perkataannya ya, ih kira-kira Jadi gitu nggak ya. overthinking. Iya, padahal sebenarnya itu berbahaya gitu buat pikiran anak itu, buat masa depannya juga. Jadinya tertekannya karena lingkungannya, bukan orang tuanya bahkan ada yang biasa-biasa aja, kayak kau mau main ya pergilah main, tapi karena orang lain ngelihat dia anak hamba Tuhan itu, Iya, iya. makanya jadinya ya Menjaga iya aja, menjadi-jadi menjaga. lah Benar. akhirnya. Seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian tadi kan kita udah ngobrol tuh tentang gimana, ada rasa tertekan gak atau dari pandangan Kamilka. Kalau dari Kamilka nih, kalau lihat teman-teman Kamilka, kira-kira ada nggak tuh kayak teman Kamilka yang anak hamba Tuhan dan dia kelihatannya kayak tertekan gitu tiap kali lagi nongkrong atau lagi apa-apa tertekan gitu. Ada lah, pasti ada. Aku punya pengalaman nih. Jadi aku punya teman yang adalah bestie-bestie gitu kan. Dia anak hamba Tuhan. Nah, Bestie. ini SMA nih. Oh ya. Jadi kan di umur-umur kita segitu kan masa remaja itu masih nakal-nakalnya kan. Imut-imutnya. Ya, Ya. masih nakal-nakalnya. Nah, kita ini kan ya bukan anak hamba Tuhan, nggak ada yang harus dijaga. Intinya jaga diri sendiri aja, nggak jaga nama baik orang tua. Nah, temanku ini jadi sebenarnya dia tuh pengen untuk dalam tanda kutip ikut-ikutan nakal lah ya kan. Tapi karena ada orang tua, ada nama yang harus dijaga, akhirnya dia membatasi diri untuk berteman. Nah, itu menjadi apa ya, pemicu kami ini untuk ngejudge dia, untuk ngebully dia akhirnya. Udahlah, nggak usah lah ini itu, nggak usah munafik, nggak usah bermuka dua, tampil aja seadanya gitu. Oke. Jadi kelihatan banget dia tertekan dalam pertemanan, mungkin tertekan juga dalam keluarganya. Dan memang kayak gitu nggak sih kalau Relate- kita relate ini relate Bang banget Niel memang. relate sendiri Relate bahkan Relate banget ya. ya kalau aku juga punya teman yang kayak anak hamba Tuhan dan Iya. memang kadang aku ngelihat itu di dalam gerak-gerik mereka. Misalnya kalau udah terlalu kemalaman tuh kayak udah nggak tenang, udah nggak tahu udah cek HP ya. Kenapa udah diminta Udah pulang lapor. ya? Iya. Pokoknya iya harus kayak gitu harus lah, Pak. harus lapor. Ya itu memang ya relatable lah. Kira-kira teman di rumah juga pasti ada yang relate lah sama ini. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi Kamilka jelaskan itu, aku mau tanya. Jadi menurut Bang Daniel sama Kamilka nih, kira-kira status anak hamba Tuhan itu gimana sih dampaknya buat kehidupan pribadi dari anak itu? Ya maksudnya kayak bisa nggak sih dia di satu sisi dia menjalani kehidupan pribadi sendiri gitu, bergaul sama siapa aja, ngelakuin apa aja, tapi di sisi lain dia kehidupan pribadinya itu nggak dijudge sama orang gitu karena dia anak hamba Tuhan. Bisa nggak dia ngejalanin dua kehidupan yang berbeda gitu? Atau memang status anak hamba Tuhan itu benar-benar ngelekat sama kehidupan pribadinya, jadi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa? Kalau aku sih, Dari Bang Niel gimana? aku bisa sih. Contohnya misalnya kalau kita di rumah, kalau misalnya bukan cuma di rumah aja sih, di gereja juga kadang
dicap suatu hal yang harus menekankan kerohanian yang banget. Nah, namanya juga anak majelis, anak hamba Tuhan. Pokoknya harus dilihat, harus totalitas melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Tapi beda lagi nanti kalau di tongkrongan sama teman-teman. Udah keluar semua yang kita tahan-tahan itu. Bisa lah, kayak bukan kepribadian gak ada, bukan. Tapi suatu sifat kita yang asli itu langsung keluar. Bisa kayak gitu. Kalau dari aku sih. Kalau dari Kamilka kira-kira gimana tuh dampaknya? Kalau dari aku ya, ini bukan pengalaman tapi lebih ke apa ya, pemahaman aja dan pandangan aku mungkin bisa aja, bisa aja. Tapi jangan sampai status anak hamba Tuhan itu menjadi beban. Jadi akhirnya dia itu menjadi pribadi yang bukan pribadi ganda sih, pribadi yang berbeda-beda di tempat yang berbeda. Kemunafikan lah. Ya, kemunafikan. Jadi Dia ada akhirnya standar double begitu. Menurutku mungkin bisa, tapi akan sulit untuk dilakukan. Jadi kalau secara nggak langsung ada apa ya, double standard gitu ya. Ya. Standar double lah. Kayak di sini standarnya ini, di sini standarnya ini. Di lingkungan di sekitar papa mamaku aku harus kayak gini, tapi di lingkungan sekitar teman-temanku aku bisa jadi sebebas-bebasnya. Itu Iya. memang kadang pergumulan juga ya buat anak-anak hamba Tuhan. Karena mereka akhirnya hidup dalam standar yang banyak gitu, dalam bukan kepribadian ganda tapi sih apa ya, kayak beda-beda lah gitu. Karena tuntutan untuk hidup sesuai dengan penilaian orang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal penilaian orang lain, kira-kira nih Bang Daniel, apa sih biasanya tuh orang-orang menilai abang tuh kayak gimana sih, judgement yang sering abang dapetin dari orang-orang, dari teman-teman kayak dari jemaat kayak, karena abang memikul status sebagai anak hamba Tuhan tuh apa sih biasanya judgement yang abang Nah, ini judge? yang paling lucu dan keren sih menurutku ya. Kan kami juga setiap hari Jumat malam itu kalau sebelum masuk ke sini kan ada namanya ibadah pemuda, tentunya kan rame-rame. Nah, kawan-kawan tongkronganku juga yang Kristen-Kristen ini, dia juga ibadah kebetulan di gerejaku juga. Nah, kadang kan kalau kami kan digilir khotbahnya. Nah, kebetulan pas aku dapet itu, kita kan khotbah harus totalitas kan. Jangan suka ngomong kotor, gak boleh mikir-mikir aneh-aneh. Kawan-kawanku yang di belakang langsung kayak gini, udah mukanya pokoknya udah nyampe di tongkrongan nih. Memang munafik sekali anak hamba Tuhan ini. Ya, judge-nya seperti itu kan juga dalam hati. Wah, salah aku khotbah ini hari ini. Itu pasti langsung rasanya gimana sih? Itulah double standard tadi ya, karena orang tua nggak tahu kita di Ya. belakang tuh lagi ngapain, sedangkan Semoga mama teman-teman bapakku kita- nggak nonton ini. Ya mau bapak lihat. Sabar om, sabar tante ya. Ini kesaksian hidup. Jadi kayak gitu, kadang teman-teman kita lebih tahu gitu gimana kita di belakang orang tua kita kan, dan ya nggak apa-apa lah ini kan. Ungkapan hati Tapi di sini nggak lagi sebenarnya. kok om tante, di sini nggak lagi. Aman-aman. Semangat. Dan sampai dipotong bang sagu ini. Ya, jadi itulah Iya. judgement yang sering didapat Bang Daniel ya, apalagi munafik itu sering dihakimi sama jemaat, kayak dia kemarin kuliah di pasar lain, dia di sini Iya. di Lain gereja beda kuliah lagi, lain kenapa? dia. Ini Itu pelakunya tukang mungkin judge. pelakunya ada di sini, gimana tuh Kak Milka, pernah nggak kayak tadi kan aku sempat dengar Kak Iya. Milka pernah menilai Mm-mm. seorang anak hamba Tuhan karena ini karena itu, bisa mungkin Kak Milka jelasin gimana sih caranya, kok Kak Milka bisa sampai ke judging kayak gitu? Ngejudge, kita kan menilai apa yang kita lihat kan. Jadi aku tuh bukan sering sih ngejudge-nya, itu kayak yang seperti aku bilang tadi, loh dia kan anak hamba Tuhan, loh papa mamanya ngajarin ini kemarin, lah ini anaknya begini ya. Jadi ya hal-hal seperti itulah, kata-kata kayak gitu yang sering diungkapkan, yang sering kita, penilaian seperti itu yang sering kita berikan untuk anak-anak hamba Tuhan yang di mata kita mereka melakukan hal yang gak benar gitu. Secara baik yang secara sengaja atau Ya. mungkin kita secara nggak sengaja melontarkan kata-kata itu, karena Iya, memang kan kita bisa melihat jadi. dong, kita kan sebagai manusia kita punya mata, kita pasti Menilai melihat apa dan yang kita kita lihat. menilai apa ya dari manusia kan kebiasaannya tuh menjudge dari apa yang dia lihat. Mencibir. Benar-benar. Makanya banyak anak-anak hamba Tuhan yang akhirnya
jadi apa ya, punya isu sama papa mamanya sendiri, jadi nggak suka sama pekerjaan papa mamanya sebagai pelayan Tuhan, cuman karena mulut-mulut orang ini yang di belakang, depan, Orang-orang samping, itu. kiri, kanan, atas, bawah. Ya untungnya Kamilka sekarang nggak kayak gitu lagi ya guys ya. Bertobat. Ya udah bertobat, mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, dan memang itulah judge yang sering didapatkan oleh anak hamba Tuhan berdasarkan kesaksian. Sampai parah loh aku mikir jas ini, sampai berpengaruh sama pekerjaan orang tua itu. Sampai kelas 2 SMA lah. Ini jujur-jujuran aja ya. Sampai ku doakan waktu pemilihan ketua majelis itu, jangan sampai kepilih lagi bapakku ini. Tiba-tiba Saking itu ya. saking nggak mau lagi di Tertekannya iya, sampai tertekan tapi lagi. ternyata tetap aja kepilih. Itu Karena kan rencana Tuhan nggak ada yang tahu. Iya. adalah Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu memang kadang jadi resiko juga. Sebenarnya apa ya, pekerjaan orang tua kita itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak, pekerjaan justru sebagai pelayan Tuhan itu Ya, luar benar. biasa loh. Tapi memang mulut orang-orang kan nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kuasai. Jadi ya itu hal yang biasanya normal lah. Karena bukan cuma anak hamba Tuhan aja yang biasa dapat judge atau dihakimi. Anak-anak orang kaya juga sering kayak gitu. Anak-anak pekerja tambang juga sering kayak gitu. Dan jadi nggak cuma anak hamba Tuhan aja. yes. Itu hal yang biasa terjadi kalau orang tua kita jadi sorotan banyak orang. Nah, kita tadi udah bicara panjang lebar tentang segala hal serba-serbi anak hamba Tuhan. Sekarang nih, kalau kita lagi bicara tentang hamba Tuhan, dan kebetulan Jangan sampai kenal dua lagi nih. orang di samping saya dan saya juga, kita adalah hamba Hamba Tuhan Tuhan. yang lagi sementara dibentuk ya, belum jadi. Nah, masih sementara diproses nih. Bentar lagi kami. Bukan, 1 tahun lagi. oh iya, Ya, nggak terasa. udah semester 6 ya. Ya dikit lagi nulis ini, skripsi ya. Ya, kok nulis skripsi. Oke, intermezzo. Oke, lanjut. Kita kan hamba-hamba Tuhan yang lagi dibentuk. Aku mau tahu dong, sedikit aja nih, gimana sih sampai Bang Daniel sama Kak Milka bisa sampai di tempat ini tuh, kira-kira karena dibujuk orang tua atau gimana, atau Agak karena malu orang nih. tuanya, apalagi Bang Daniel karena orang tuanya pelayan Tuhan, atau gimana sih kok bisa sampai ke sini gitu. Mungkin dari Kak Milka lah duluan. Oke, dari aku ya. Aku bukan anak hamba Tuhan, tapi keinginan untuk masuk menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah keputusan pribadiku. Kalau secara ini dari orang tua, sebenarnya papa dan mamaku itu agak berat aku mengambil keputusan menjadi orang tua. Tapi bagaimana kan, udah menjadi keputusanku, jadi mereka ya udah setuju-setuju aja, nggak ada pertentangan begitu. Tapi memang prosesnya yang agak panjang dan sulit. Mungkin kalau dikasih tahu mungkin kita nggak Ya, selesai-selesai nggak ini ya. selesai-selesai, panjang Ya banget. nggak selesai. Nanti kalian keburu tidur. Nah, jadi itulah Iya. kesaksian dari Kamil, kayak mungkin orang tuanya bukan pelayan Tuhan, tapi ya karena itu panggilan Ya. dari Kamilka, jadi akhirnya didukung. Itu menurutku sih suportif ya, orang tua yang Ya, itu support, yang full itu ini loh supportive. membuatku di satu sisi bangga dengan orang tuaku. Jadi mereka nggak pelayanan di gereja, mereka nggak dibilang bergereja yang aktif banget, itu enggak. Tapi ketika aku memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, mama papaku support banget. Luar biasa. Itu Tuhan aku ya. bangga banget. Apalagi waktu aku pulang liburan ke Kalimantan kemarin, mama papa, keluarga, semuanya mereka tuh dukung banget. Jadi disemangatin, dikasih hal yang diperlukan. Jadi effortnya tuh ya aku ngerasa ya Tuhan ini apa ya, menjadi tanggungan besar untukku karena mereka berharapnya lebih banyak banget sama aku gitu. Oke, itu dari Kamilka. Ngomong-ngomong ini boleh diminum ya? Tadi udah ada yang nyeruput-nyeruput, udah mau habis ini kayaknya. Sepertinya narasumber kita kehausan ya. Kehausan. Ya nggak Terlalu apa-apa. sering ngomong Ini gini. Banyak bisa ngomong dimakan dia. juga BTW, bukan pajangan pajangan ini. ini. Ya, boleh diambil kok kalau lapar. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita kan udah tahu kita nih hamba Tuhan. Sebagai calon-calon pendeta, calon-calon misionaris, calon
pribadi-pribadi lah yang akan melayani Tuhan secara full time. Kira-kira di masa depan nih kan, kita kan nanti akan punya keluarga sendiri, akan berkeluarga. Jangankan masa depan, di zaman sekarang juga, di masa sekarang banyak kok anak-anak hamba Tuhan yang juga lagi bergumul dengan hal yang sama gitu. Mereka lagi bergumul dengan hal yang sama, dengan berbagai kemungkinan untuk dijudge sama orang-orang di sekitar mereka karena mereka nggak mampu untuk memenuhi ekspektasi jemaat, memenuhi ekspektasi teman-teman, bahkan guru-guru di sekolah. Cuman karena orang tua mereka hamba Tuhan. Apalagi kan hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang dipandang oleh banyak orang, itu kan suatu tekanan yang luar biasa kan. Benar. Apalagi kalau anaknya memilih untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa aja, yang enggak ini kadang tuh bisa terlontar perkataan dari jemaat atau orang-orang sekitar, ih kok papa mamanya hamba Tuhan terkenal tapi kok anaknya mau jadi kayak gini, atau anaknya harusnya jadi hamba Tuhan lah biar sama kayak papa mamanya. Itu banyak yang tertekan sama itu, sampai akhirnya ada yang bisa jadi masuk ke sekolah hamba Tuhan cuma karena papa mamanya hamba Tuhan, mau memenuhi ekspektasi orang padahal dia sendiri nggak nyaman gitu kan. Benar sih. Nah, sebagai para hamba Tuhan, calon-calon pendeta yang akan melayani banyak orang gitu, ada nggak statement atau ada nggak hal yang mau kalian bicarakan, yang mau kalian sampaikan sama teman-teman Boom di rumah tentang masalah ini? Mungkin teman-teman Boom atau yang lagi nonton yang memikul status yang sama sebagai anak hamba Tuhan. Dan mungkin di balik status itu, bagi mereka di balik status itu ada tekanan yang berat, ada ekspektasi yang banyak, dan bahkan ada rasa berat yang berlebihan di hati mereka di balik status yang mereka pikul itu. Ada nggak yang mau kalian sampaikan? Ada nggak hal penting yang mau kalian sampaikan kepada mereka? Yang harus disampaikan sekarang, kalau nggak bisa lagi disampaikan. Urgent banget. Siapa dulu ini? Inilah. Aku lah ya. Kalau aku sih karena relate juga dari kehidupanku juga, karena orang tuaku hamba Tuhan, jadi mau ku saranin aja sama anak-anak hamba Tuhan di luar sana. Ya dulu aku memang berpikir kayak kalian, setiap apapun yang orang tua perintah itu menjadi pertentangan dalam diri kita. Pokoknya bertentang banget lah dalam apa yang kita pikirkan. Tapi kalau sekarang aku berpikir, ya setiap apapun yang dilakukan orang tua kepada kita tentunya ada maksudnya tersendiri supaya anaknya menjadi yang baik. Makanya dari hal itu kalian harus memikirkan segala sesuatunya itu positif. Jangan diambil hal yang negatif. Itu aja sih. Oke. Dari Kamilka. Oke, dari aku ya, untuk teman-teman yang saat ini memikul status sebagai anak hamba Tuhan. Nah, menjadi punya status sebagai anak hamba Tuhan tuh jangan dijadikan suatu batasan untuk berkembang. Nah, jadi kita juga harus menerima status sebagai anak hamba Tuhan. Jadikan itu sebagai anugerah, jadikan itu sebagai kado dari Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Tentunya hal-hal yang membuat kita tertekan, baik itu dari orang tua, itu mengasah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau dengar omongan orang, kita nggak akan bisa melarang orang untuk berpenilaian yang baik tentang kita. Tapi bagaimana diri kita dapat menerima diri, itu saja. Semangat untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau dari Bang Daniel tadi statementnya jangan lihat masalahnya, lihat yang positifnya dari status sebagai anak hamba Tuhan. Kalau dari Kamilka, jangan jadikan status itu sebagai batasan, tapi berkembanglah, terimalah itu status itu sebagai dorongan, motivasi jadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi sekaligus tuh dari pembicaraan kita yang panjang, bahkan Bang Daniel sama Kamilka udah kasih pesan buat teman-teman di rumah. Ya memang jadi seorang anak hamba Tuhan itu ada tanggungan yang berat tersendiri buat anak-anak ya. Apalagi anak-anak muda yang belum bisa memanage emosi mereka dengan baik, untuk menghadapi omongan-omongan seperti itu tuh kadang berat banget. Berat banget meskipun aku bukan anak hamba Tuhan secara langsung. Tapi banyak om tanteku, kenalan-kenalanku yang hamba Tuhan, dan aku lihat kehidupan saudara-saudara sepupuku tuh kayak ya ampun berat kali mereka ini. Maksudnya kan papa mama mereka dikenal banyak orang, sedangkan mereka harus pilih kehidupan sendiri gitu kan. Itu kan kadang mempengaruhi juga kan kebebasan mereka menentukan sulit untuk menjadi masa diri depan sendiri. mereka. Iya sulit, tapi nggak apa-apa. Alkitab tuh punya
em, apa ya, ada kata-kata dalam Alkitab yang Yes. selalu bisa menguatkan kalian. Nah, salah satunya nih, ada perkataan Alkitab itu di dalam Matius berapa ya? Ayo Matius berapa? 5 kalau nggak salah, bentar. Oke. Mat- Matius 5. Mana Ini Matius? Matius Matius di mana Matius? Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Baca Ya, sebagai Pak seorang Dono. Saya akan membacakan bagi kita semua sebagai seorang dengan hamba berwibawa. Tuhan, dengan penuh wibawa. Itu perikopnya garam dunia dan terang dunia. Ayat 14 sampai 16 itu, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, haus ya bang, tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Alkitab juga punya pandangan terhadap mungkin terhadap anak-anak yang memikul status sebagai anak hamba Tuhan. Nah, jadi kata Alkitab sendiri, kita ini siapapun itu adalah terang dunia. Dan juga di ayat sebelumnya diberitahukan kita garam dunia juga. Jadi tugas kita membawa pengaruh, membawa dampak. Benar-benar. Jadi nggak terbatas dong, mau kita anak hamba Tuhan, mau kita anak siapa kek, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita masuk dalam keluarganya Tuhan. Jadi secara otomatis tugas dan tanggung jawab kita ya sama semuanya, untuk jadi pribadi yang memberikan pengaruh yang baik dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, ini mungkin berat ya untuk anak-anak hamba Tuhan ya, karena mengucapkan kata-kata itu, tapi kalau kita udah bicara tentang tindakan sehari-hari itu nggak semudah membalikan telapak Ya, tangan benar gitu. banget. Aku bilang tadi Ya, kan. apalagi kan dengan pengalaman yang tadi kita udah bicarakan tadi, itu hal yang susah. Tapi statement dariku, dan ini juga aku dengar dari seseorang, anak hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Singkatnya gitu. Anak hamba Tuhan bukan hamba Tuhan. Artinya papa mamanya yang hamba Tuhan, kamu bukan. Mau kamu nanti jadi hamba Tuhan atau enggak, itu panggilanmu nanti. Urusanmu sama Tuhan. Tapi untuk sekarang yang harus yang harus anak-anak yang sedang memikul status itu pahami, bahkan orang-orang yang lagi nonton ini pahami, bahwa anak hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Mereka hanya manusia biasa yang mau menjalani kehidupan sendiri, yang nanti akan mengalami perkembangan sendiri. Mereka akan sadar sendiri. Mungkin ada nggak terhindarkan masa-masa kenakalan remaja itu kan normal, wajar untuk manusia. Nanti ada saatnya mereka akan diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan pastinya. Nah, jadi gitu teman-teman semua harus pahami, jangan kita asal ngejudge ya. Apalagi kayak Kamilka dulu itu kan ya zaman dulu lah. Sekarang ya udah jadi hamba Tuhan yang baik. Anak hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan, tapi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan itu nggak pernah tergantung sama status orang tua kita. Mau orang tua kita hamba Tuhan atau bukan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan itu adalah panggilan pribadi dari kita masing-masing. Mau anak hamba Tuhan kek, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau anak pegawai bank, mau anak siapa kek, selama kita adalah tetap anak Tuhan, kita dipanggil jadi anak-anak yang taat dan hidup dalam nilai-nilai yang baik, terutama nilai firman Tuhan. Jadi yang baik itu bukan cuma anak hamba Tuhan aja yang harus baik, semua anak-anak itu harus baik. Anak-anak muda harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan cuma anak-anak hamba Tuhan aja gitu. Jadi sebenarnya di balik status anak hamba Tuhan itu nggak ada sesuatu yang mengerikan. Justru tekanan dari orang-orang sekitar itulah yang membuat status itu mengerikan. Ya, bukan dari orang tua sendiri. Sebenarnya sama aja status anak hamba Tuhan, anak pegawai ini, pegawai itu, anak orang ini, orang itu, sama aja semua di hadapan Tuhan. Tapi memang tekanan itu memang agak berat. Jadi serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan yang pasti memberikan kekuatan buat teman-teman Boom semua. Tetap semangat. Status sebagai anak hamba Tuhan itu luar biasa.
Gak semua anak punya kesempatan, punya orang tua yang tahu benar akan firman Tuhan. Jadi Ya. jangan sia-siakan itu. Dan memang perkembangan pertumbuhan itu wajar banget. Oke, kita udah banyak bicara. Terima kasih Nggak nyangka ya. kakakku. Kita udah bicara panjang lebar, nggak tahu udah berapa menit. Kayaknya aku nanti bakal dimarahi editor ya karena terlalu lama. Ya, mohon maaf editor, silakan diedit dengan baik. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Bang Daniel, untuk Kamilka yang udah nemenin aku dan teman-teman Boom di episode kali ini. Nah, sebelum kita selesai, ada baiknya kita berdoa dulu. Minta dengan kasih Kamilka. Paling tua yang paling tua. Doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami boleh beroleh kesempatan untuk berbincang-bincang. Biarlah Engkau Tuhan yang berkati kami semua dalam perbincangan kami sebagai status anak hamba Tuhan. Itu tidak menjadikan diri kami berat untuk melakukannya, Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pribadi kami yang memikul status sebagai anak hamba Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan, Engkau Tuhan yang memberkati dalam setiap hal-hal yang menjadikan itu tekanan bagi mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Thank you teman-teman semua yang udah stay tune selama beberapa menit ini bersama kita bertiga di Boom malam hari ini. Semoga kita semua terus diberkati oleh Tuhan dan kita banyak dapat insight dari pembicaraan kita malam hari ini. Aku juga berharap pembicaraan ini nggak cuman berlalu aja, Benar. tapi stay di hati teman-teman semua, apalagi yang memikul status anak hamba Tuhan. Jadi motivasi. Ya, jadi motivasi ya, bukan jadi buat makin down. Karena kita nggak ada niatan buat kalian down malam hari ini ya. Harus tetap happy. Jangan lupa untuk nonton terus Boom, Bincang Orang-Orang Muda di Facebook kita YPPIB Sumbaksel SCTE dan YouTube YPPIIB SCTE akan live setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke guys, terima kasih. Thank you so much. See you again next time. Shalom. Halo.